17 2018. Saya tanya sama kawan saya itu Tuhan Yesus, dia bilang begitu. Jadi dalam pikiran saya, kenapa Tuhan Yesus mencari saya? Padahal saya nggak pernah memuji atau menyembah Tuhan Yesus saya. Wah, jadi ini paradigma yang baru ya buat keselamatan ya. Shelin, ini Shelin. Kalau nggak salah Shelin ini Amerika ya. Shelin, silakan Shelin. Salam Pak Pau. Shalom. Lama nih nggak doa fajar. Ya Pak. Iya. Soalnya kerjanya masih kerja, belum balik kerja, Bapak tahu sudah live. Oh pas siang ya, seperti itu pas siang ya. Ya, pukul 5 lah gitu. Ya, yang mau saya tanyakan Pak Pau, kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu kita harus menginjil ya Pak Pau? Bukan harus Pak. Bukan. Tapi kita tidak akan gini loh Pak. Orang Pak kalau Pak kan sudah menikah tuh Pak. Ya. Lagi mau menikah sempat pacaran dulu nggak? Iya. Waktu pacaran itu kan sukacita tuh Pak. Ya. Atau pacarannya terpaksa atau enggak dulu? Enggak Pak. Enggak kan? Sukacita kan? Ya. Pengen nggak cerita ini pacarku loh, pengen gitu nggak? Apa malu? Enggak. Saya dulu waktu saya pacaran sama anak, saya ajak anak keluarga tak kenal, saya seneng Pak, kenalin dia Pak. Ini ini pacarku loh, gitu loh. Nah. Soalnya waktu perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus itu 2003 ya Pak. Nama alam bawah sadar gitu Pak. Waktu itu saya banyak stres, lupa merasa ingin mati lah Pak. Waktu itu saya tidur di bawah alam bawah sadar, saya nampak sesosok memanggil saya, bangun anakku. Saya lihat dari bawah, dari baju bawah sampai atas, saya lihat semua, tapi saya mau lihat mukanya Pak Pau. Mukanya begitu terang Pak Pau. Ya, terangnya itu membuat saya bangun Pak Pau. Terus bangun, saya pikir itu dewa saya, dewa Konghucu yang dulu saya sembah. Tapi kok dewa saya nggak menunjukkan mukanya. Dia berselang bertahun-tahun sampai 2017 atau 2018. Saya tanya sama kawan saya itu Tuhan Yesus, dia bilang begitu. Jadi dalam pikiran saya, kenapa Tuhan Yesus mencari saya? Padahal saya nggak pernah memuji atau menyembah Tuhan Yesus saya. Jadi belakangan ya last year, tahun lalu saya buka YouTube Pak Pau ya, tentang kesaksian Pak Pau. Sumpah itu ada pendekatan gitu Pak Pau. Ada pendekatan. Jadi yang saya mau tanya, apa yang harus saya lakukan Pak Pau? Waktu Pak ketemu Tuhan Yesus itu rasanya bagaimana? Riang Pak. Beban Ya. semua nggak ada beban sama sekali Pak. Pernah cita-cita, nggak kepengen cita-cita tuh? Sama orang Pak? Iya. Enggak Pak Pau. Diam saja. Yang saya ingat itu dewa yang saya sembah Pak Pau. Tapi saya tidak tahu mukanya siapa, yang dewa yang mana gitu. Saya nggak tahu dewa mana yang saya sembah. Dia belakangan berselang bertahun-tahun, kawan saya itu Tuhan Yesus. Padahal kawan saya ini agamanya Buddha. Agamanya Buddha. Kok kawan saya ini agama Buddha, kok dia bilang Tuhan Yesus? Ya. Tahun lalu lah saya buka tentang kesaksian Pak Pau itu. Begini rupanya Tuhan Yesus. Dia ada pendekatan gitu Pak Pau. Ya, tapi sekarang saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan saya Pak Pau. Tapi saya sampai sekarang belum dibaptis. Baptis. Jadi begini, orang-orang yang mengalami Yesus itu biasanya dia suka cita dan dia pengen cerita Pak. Ya, sekarang saya suka Pak. Iya. Nah itu sekarang, iya. Sekarang saya suka bercerita sama orang, tapi kadang orang nggak percaya saya Pak. Ya biasa, nggak biarin saja. Kadang orang nggak. Biarkan saja. Kayak saya, ya kan, saya dulu kan
ini ya apa namanya cerita Yesus kepada banyak orang, ya orang nggak langsung percaya, tapi kemudian mungkin kita ceritakan saja. Kita kan makanya gini, banyak orang mengira yang namanya memberitakan Injil itu berarti harus menjelek-jelekin Islam, salah ya. Itu orang kadang-kadang saya yang saya lakukan adalah sebuah suara kenabian bagi bangsa Indonesia, bukan sedang memberitakan Injilnya. Ketika saya memberitakan Injilnya, saya nggak akan sentuh-sentuh Islam, Pak, masa bodoh. Ya, jadi memberitakan Injil itu bukan berarti menjelekan agama lain. Kita nggak urusan. Memberitakan Injil, bersaksi adalah menunjukkan hidup kita atau perkataan kita tentang apa yang kita alami tentang Tuhan. Itu yang namanya bersaksi, memberitakan Injil. Ya. Jadi sebetulnya Pak sudah bersaksi. Nah, tinggal Bapak harus dibaptis. Ayo dibaptis, cari gereja terdekat. Kalau enggak, Bapak kasih sahabat kami yang terdekat di Amerika. Bapak tinggal di state mana? New York, Pak. New York, Albany Capital City. New York. Oh, New York dekatnya Paul Dere, Pak. Ada Paul Dere, Colorado ya. Oh, Paul Dere? Oh, Colorado ya, iya Colorado, sorry. Iya, Paul Dere Colorado ya. Saya Albany, Pak. Dan satu lagi, Pak Paul. Papa mengajar evangelis ya? Live atau gimana, Papa? Kita pakai Zoom, Pak. Ada Pak, daftar aja, email ke hagios.eu@gmail.com. Nanti ikut kelas Eropa, Pak. Kalau Bapak malam atau mau terserah mau ke kelas Eropa atau kelas Indonesia juga bisa. Kalau jam 6 sore kelas Indonesia, jam 6 sore Jakarta. Kalau kelas Eropa itu jam 9 waktu Eropa itu berarti jam berapa tuh? Jam 2 pagi waktu Jakarta, jam 3 pagi waktu Jakarta. Oh, jam 6 saya nggak bisa, jam 6. Atau ikut Jakarta. Kapan startnya, Papa? Kita nanti mulai lagi Desember. Desember? Ya. Oke, Papa. Kita mulai lagi Desember. Baik, Papa. Nanti diatur, nanti email dulu aja, Pak. Nanti Pak kasih tahu saya bedanya dengan Jakarta berapa jam. Nanti kita pilihkan kelasnya. 12 jam ya? 12 jam. 12 jam lebih lambat ya. Ya udah, nanti saya carikan jamnya. Oke. Thank you, Papa. Ya, luar biasa, Pak Sielin. Ketemu lagi kita ya. Ya. Email ke saya ya, Pak. Nanti saya ini, Pak. Oke. Nurayati, silakan. Shalom Pak Paul. Nurayati, wah saya belum sempat telepon terus, tapi katanya istri saya mau telepon lu kemarin. Saya kalau sibuk sekali pontang-panting. Saya tahu Pak, saya tahu ya sama. Tapi nanti biar istri saya telepon. Oke, lanjut. Sorry ya. Sudah lama sekali. Ya, ini apalagi kita menjelang pindahan rumah ini kan. Ini kita baru pindah, makanya ini kita masih berantakan tadi. Iya. Puji Tuhan. Pak Paul, saya mau ucapkan terima kasih banyak. Saya sangat bersyukur bisa ketemu dengan channelnya Pak Paul. Dari 1 tahun yang lalu Pak ya. Begitu banyak pertanyaan yang belum bisa saya dapatkan gitu. Soalnya saya tanyakan ke satu beda, ini satu lagi beda. Tapi dengan banyak pertanyaan tuh saya dapatkan dari Pak Paul gitu. Pak memang tegas, lugas. Memang itu yang saya suka gitu ya. Jadi nggak ada yang aling-aling istilahnya. Jadi banyak sekali ya Pak. Jadi perjalanan hidup apa semuanya banyak. Tapi dan di sini saya belum bisa cerita banyak. Tapi saya di lingkungan ini kan masih tradisi banget gitu ya Pak. Tapi saya kan belum pernah tahu. Tapi saya menghindar. Dan saya memang nggak pernah diajarkan seperti itu. Yang seperti tadi yang pertanyaan bapak-bapak yang sebelumnya gitu kan. Seperti orang meninggal. Terus kalau misalkan ada hajatan gitu ya Pak. Itu kan saya orang Jawa. Itu kan banyak tradisi yang harus menyediakan segala macam rupa gitu kan. Tapi saya kok nggak bisa masuk situ. Kalau misalkan sebenarnya gimana sih caranya gitu. Kalau misalkan kita punya hajat gitu ya Pak. Terus khususnya untuk pengantin gitu. Kalau untuk saya
nggak kepingin seperti mereka gitu. Hanya Hajatan ini hajatan orang meninggal atau hajatan macam-macam hajatan, Pak? Ah, Bu. ya memang sih orang meninggal juga, terus misalkan mantu gitu. Kalau mantu apa itu kayak banyak pernak-perniknya kayak gitu, jadi saya merasa aneh gitu Pak. Itu sebenarnya bagaimana yang harus kita lakukan sebagai orang orang yang mengenal Yesus gitu loh Pak. Apa kita hanya untuk apa? Kalau misalkan nikah anak saya kan udah besar Pak ya, satu yang nomor satu. Itu cukup dengan pemberkatan di gereja, terus kita adakan yang ini, saya inginnya seperti itu aja, tapi di lingkungan sini kan permintaannya kok jadi begini, saya nggak mau seperti itu Pak. Banyak banget soalnya harus pakai apa ya, doa-doa yang saya nggak pahami apa. Masalahnya saya udah pernah kan, anak ketiganya saya sunatkan kan, saya hanya bikin acara syukuran gitu, saya undang kanan kiri, terus pihak gereja gitu. Tapi mereka komplain sama saya, karena saya hanya adakan ya misalkan penyampaian syukur gitu ya, saya undang jemaat terus sama gembala sidang semuanya lah. Terus mereka ya hanya doa cara kita gitu. Mereka komplainnya ke saya, loh kok begini caranya gitu. Kenapa? Di sini kan tradisinya seperti saya bilang, maaf saya nggak mengenal dengan tradisi seperti ini dan saya nggak pernah diajarkan, saya bilang gitu. Ya mohon maaf saya bilang, saya hanya bisa seperti ini. Makanya saya banyak sekali ya karena hanya saya sendiri Pak di sini, dan saya nggak bisa tahu bagaimana gitu. Ya. Apakah cara saya itu salah gitu Pak? Dan ini kan banyak sekali di sini Ibu, kan modelnya seperti itu. Gimana Pak? Ibu jadi Kristen itu kan barusan jadi Kristen sudah berapa tahun? Ya Pak, saya sebenarnya Kristen dari kecil ya Pak. Tapi dulu bapak saya itu awalnya juga dari Islam, ya. Terus saya mengenal bapak juga nggak lama ya Pak. Saya mungkin usia 6 atau 7 tahun ya bapak saya meninggal, dan saya nggak tamat SD kalau nggak salah. Ya, tamat SD itu bapak saya meninggal dan saya nggak tahu karena saya perjalanan ke sini. Karena saya dulu di Sumatera. Nah, bapak saya itu pisah sama ibu saya gitu. Nah, saya tamat SD, saya coba cari ibu saya karena saya udah pisah dengan ibu itu mungkin selama 5 tahun saya nggak ketemu. Saya cari ibu saya, terus kemudian Bukan, maksudnya begini. Itu nanti panjang kalau cerita begitu, ya, nanti bisa ya, panjang betul. sekali. Ya. Maksudnya waktu ibu itu terima Yesus, berarti kan ibu dari kecil udah Kristen, tapi terus maksudnya berarti nggak pernah tinggalkan Yesus atau gimana? Maksudnya Kristen dari kecil sampai sekarang Kristen atau pernah jadi Islam atau bagaimana begitu loh? Oke. Ya saya Kristen dari kecil. Terus saya nikah itu pemberkatan di gereja, tapi dengan orang Islam. Ya. Terus kemudian tuh saya tinggal pergi. Kemudian dalam daun saya itu kan dari kembali pergi balik. Jadi istilahnya saya tinggal balik lagi kan gitu Pak. Sebentar. Tinggal balik lagi ini maksudnya balik apa? Supaya clear. Saya tinggal balik lagi ini siapa yang meninggalkan, siapa yang balik lagi? Nggak jelas. Oke. Saya ditinggalkan dengan suami saya. Ya. Kemudian kembali lagi. Oh, dia dan kembali itu pun lagi. Dan itu pun saya masih. Tapi kan sudah menikah secara Kristen. Iya betul. Nah, itu waktu menikah secara Kristen suaminya harus dibaptis dong. Oh, iya betul. Tapi waktu sudah dibaptis belum? Ibu menikah tahun berapa? Tahun 94. 94 itu wajib baptis. Apalagi dari ibu pemberkatannya di gereja apa? Di GSPI. Apa itu gereja apa itu? Gereja Sidang Pentakosta Indonesia. Gereja Sidang Injili Indonesia. GSII. Gereja Persekutuan Injili Indonesia. Nah, itu kan baptisannya selam atau percik di situ? Selam ya waktu itu. Tapi kalau saya itu saya apa namanya? Ya, sebentar, nggak apa-apa. Jadi suami ibu itu di zaman itu dari Islam. Kalau mau menikah di gereja harus dibaptis dulu. Karena waktu mau menikah harus menunjukkan surat baptisan, maka baru pendetanya kasih surat nikah. Kayaknya belum Pak. Kalau enggak berarti itu pendetanya sudah salah, itu sudah dikorup itu pendetanya.
Itu belum, Pak. Nah, Ya, itu karena belum. pendeta yang mau memberkati pernikahan di gereja harus ada surat baptisnya. Itu sudah peraturan. Nah, zaman itu. Kalau nggak ada berarti ada yang salah. Saya menikah tahun 99, ya. Ya. Itu ketat sekali. Sekarang ditanya surat baptis saya hilang, ya. Akhirnya saya pulang ke kota kelahiran saya, tempat saya dibaptis. Pendetanya sudah ganti berkali-kali, sudah sinodenya sudah hampir bubar, tapi karena kenal di situ ada yang kenal, kemudian dicarikan informasinya dan ada data baptisannya dan saya dikasih surat baptisan. Itu. Nah, jadi satu itu salah. Nah, kedua, waktu balik lagi itu ibu jadi diislamkan apa enggak maksudnya? Nah, di situ saya diislamkan. Diislamkan itu Tapi caranya saya tetap bagaimana? Apa definisi diislamkan. diislamkan menurut Ibu Nurayati diapain maksudnya itu? Kalau menurut saya definisi ya itu membaca dua kalimat syahadat itu tadi. Dan Ya, saya baca, memang tapi saya disuruh nggak. baca syahadat. Ya, Siapa ya. yang nyuruh? Menurut mereka, maksudnya ya perkumpulan Kan mereka Ibu itu. pemberkatan di gereja, ya kan? Ya, Kok bisa ada deket-deket sama syahadat? Nggak ada hubungannya kan gereja dengan syahadat? nggak ada memang, Pak. Memang nggak ada. Dari Iya, berarti kan gereja. Ibu datengin ke sana. Ibu datengin ke komunitasnya orang Islam ini kan, berarti kan? Waktu itu pemberkatan nikah saya di Sumatera, Pak. Tapi kejadian saya diislamkan itu di daerah Kampung Rambutan. Waktu Nah, itu iya. sama ngeblank sekali. Menurut dia, gara-gara saya. Karena dia kata dari Islam kan, dari Islam masuk Kristen, terus kemudian kehidupan kami keluarga kayak gitu. Nggak jelas, saya bilang enggak. Kenapa? Nah, dia bilang terus langsung, dia datangin orang-orang itu, terus saya diislamkan dengan nama, saya dikasih namanya Aziza, ya. Nah, iya. Terus saya dikasih, Artinya kenapa diislamkan begitu? Kenapa Pak Ibu mau diislamkan begitu? saya sebenarnya nggak mau, Pak. Ya, dengan alasan itu untuk keluarga kedepannya lebih baik. Tapi setelah saya ikutin kata dia, itu bukannya lebih baik, Pak, tambah hancur. Di situ. Jadi Ibu waktu Tapi itu Ibu menurutin untuk selama suami Ibu di Kampung Rambutan itu diislamkan ya, gitu ya ceritanya ya. Iya, iya. Nah, terus setelah diislamkan itu berapa tahun kemudian masih sama suami masih hidupnya masih baik. Masih baik ya, itu saya bilang saya ditinggal, tapi tetap saya terima gitu. Saya hanya berdoa, tapi saya ya Tuhan, untuk lebih baik gitu, harapan saya untuk lebih baik gitu. Dan berkali-kali saya itu difitnah, fitnah itu bukan main. Tapi saya nggak hiraukan karena saya nggak merasa seperti itu, ya. Terus dia datang lagi seperti, kenapa? Kamu istri saya sah gitu kan? Ya, saya bilang ya Tuhan, apa saya harus bagaimana? Saya bilang, ya jadi, kembali untuk anak saya gitu. Ya, jadi Ibu sekarang ini harus dibaptis ulang karena Ibu sudah pernah bersyahadat. Nah, jangan cari siapa salah dan bagaimana salah, pokoknya dibaptis ulang saja dan terus ikut Tuhan Yesus dan jangan tinggalkan lagi. Sebab kalau Ibu tinggalkan lagi, nanti akan tambah hancur lagi. Sekarang sudah hancur, sekarang anak-anak Ibu bisa jadi Islam, menikah dengan cara Islam, dengan segala macam, bukan adat yang salah. Adat Jawa itu, pernikahan adat Jawa itu tidak selalu Islam loh. Ya, nah kebetulan adat Jawa itu nanti sama kiainya ditambahin doa-doa Islam. Jadi bukan adat yang salah, tapi memang itu bisa masuk ke sana Islam itu. Nah, diislamkan dengan cara begitu. Jadi bukan adat yang salah, adatnya nggak salah. Yang salah itu ya Islamnya itu, karena anak Ibu sudah Islam. Mengapa anak Ibu Islam? Ya karena Ibu tidak mendidiknya. Ibu sendiri malah katut. Tapi kalau Ibu tetap kekeh, ya. Pertanyaannya, mengapa Ibu dulu menikah sama suami Ibu ini? Kan dia Islam. Oke. Kenapa? Saya dari kecil memang nggak tahu kenapa, ya. Karena saya memang Kristen sendiri dari dulu. Keluarga kami Kristen sendiri. Dan saya dimanapun saya tempat, nggak di sekolah, nggak di lingkungan, nggak di gereja sendiri di sekolah minggu, saya terintimidasi gitu. Dan saya nggak pernah merasa
Gimana ya? Nggak nyambung, Bu. Susah. Ibu Kristen, pergi ke gereja malah terintimidasi oleh siapa? Diolok-olok, Pak. Oleh siapa? Oleh teman-teman. Yang di mana? Yang di gereja. Nah, yang di Sumatera sana. Iya, terus gara-gara diolok-olok, ibu jadi pergi dari gereja. Enggak sih, enggak juga seperti itu. Ya, Dan maksud saya gimana begini. tekanan? Gini, Gimana, Bu, gini. Ibu ini kenapa menikah dengan orang Islam? Nggak tahu ya, waktu itu saya masih bodoh sekali ya Pak. Belum ini karena lihat teman-teman masih udah begini ya, tentang orang tua juga ibu saya, kenapa kamu udah umur sekian belum dapat gitu. Ya. Saya bilang saya memang nggak, bahkan dulu sempet ya Pak, sempet saya ingin lari, ingin masuk ke biarawati dulu. No, ibu sedang Tapi saya kacau. Jangan. Ya, Ibu sedang kacau pikirannya. Jadi, kenapa bisa terjadi demikian? Karena ibu nggak punya iman. Ya, mungkin juga. Jadi, Kristennya itu hanya ikut-ikutan. Ngelihat, Kristen baik ya, ikut baik. Tapi ibu belum lahir baru sama sekali. Kacau sekali cara berpikirnya ibu dari awal. Dari mau menikah saja sudah kacau. Waktu kecil Kristen sendiri. Iya, tapi katanya orang tuanya Kristen. Nah, tadi ibu sendiri dari ceritanya sudah kacau. Jadi kenapa? Karena ibu nggak punya iman. Nah, orang yang tidak punya iman, Yakobus berkata, ya, orang yang bimbang hatinya itu nggak dapat apa-apa. Jadi yang perlu ibu lakukan sekarang apa? Baca firman Tuhan yang banyak, dan ibu mulai belajar mengasihi, mengampuni, memberkati. Terima, anak ibu udah Islam, ya sudah terima apa adanya. Dan ibu doakan saja, sering puasa. Maaf Pak, anak saya yang satu itu udah dibaptis. Yang besar sama yang kecil ini belum. Nah iya. Dan maaf ya Pak, kan, ini saya minta maaf kapan, udah lama sebenarnya. Saya minta dibaptis ulang kan. Jadi pokoknya semenjak saya mengenal, ketemu dengan channel Bapak, saya katakan dengan, saya bilang sama Pak Gembala setempat di sini kan, saya bilang Pak, masuk ibu saya juga, saya pengen dibaptis ulang. Bapak itu, loh, baptis itu selama hidup tuh hanya 1 kali. Tapi saya dulu dibaptisnya di GPIB, Jatipon, di Jakarta, di daerah Jatipon, daerah mana, Jatibening. Ya. Tapi menurut Pak Gembala di sini, selama hidup manusia hanya dibaptis 1 kali, gitu. Jadi nggak menerima. Terus kapan hari juga 1 menit lagi saya minta tolong ibu saya juga ya. Ini kan keadaan kondisi ibu kan udah tua ya, udah stroke juga. Saya minta tolong Pak, tolong ibu saya dibaptis ulang juga supaya benar-benar ini. Ya jawabannya tetap sama. Kalau ibunya tidak pernah jadi Islam, ngapain dibaptis ulang? Nah, ibu saya itu setelah bapak meninggal, itu menikah lagi dengan orang Islam lagi. Aduh, nah itu Bu. Jadi masalahnya memang bertubi-tubi ya akhirnya ya. Nah, jadi begini sebentar, saya potong Bu, nanti kalau nggak kelamaan nanti kasihan. Jadi begini loh, saudara-saudara penonton yang di Zoom, di live YouTube ya, banyak orang berpikir bahwa pindah agama itu cuma sekedar baptisan atau syahadat saja. Enggak lu ya. Kalau sudah menikah nanti tinggal jadi Kristen, jadi Islam. Cuma tinggal style on off begitu, enggak ya. Makanya kalau ada Deddy Corbuzier jadi Islam, saya mah tenang-tenang aja. Bahkan dia waktu Katolik pun belum tentu lahir baru. Ada pendeta jadi Islam, misalnya saya mah tenang-tenang saja, mau jadi pendeta saja kelakuannya badek. Jadi belum tentu dia pendeta beneran juga, ya. Jadi tahunya dari mana? Nah, Ibu Nur pindah dengan mudahnya jadi Islam. Ya mungkin waktu Kristen pun belum lahir baru. Jadi dengan mudahnya pindah jadi Islam. Jadi jangan berpikir bahwa Islam dan Kristen itu seperti baju. Ganti baju. Ya, Anda semua di live YouTube, di live Zoom, yang namanya percaya kepada Yesus itu bukan ganti baju. Yang Anda ganti baju begitu saja, enggak. Ya. Yang namanya orang percaya kepada Tuhan Yesus itu ada di hati, lahir baru. Lahir baru itu ada di hati. Ya, pengalaman kita tadi kayak Pak Syelin tadi. Pak Syelin itu dari non-Kristen ya. Terus kemudian berjumpa dengan Yesus, kemudian mengalami kelahiran baru. Teman-temannya orang-orangnya karena bukan Kristen semua. Kalau nggak salah Pak Syelin itu bukan orang Indonesia ya, kalau nggak salah ya. Istrinya orang Indonesia, tapi Pak Syelin bukan orang Indonesia kalau nggak salah.
Nah, jadi makanya akhirnya Pak Selin nggak ada yang ngasih tahu, tetapi apa pasien sudah lahir, mungkin sudah lahir baru. Nah, kita tinggal lihat nanti dari hidupnya kan kita kan nanti saya kan hanya tahu Pak Selin nggak pernah lihat orang yang cuma dengar suaranya doang. Nah, sama banyak orang dia pikir ke gereja, dia pikir sudah lahir baru. Makanya di awal tadi kan saya bilang orang yang ke gereja, sak pendetanya, sak romonya, bahkan ketua PGI saja belum tentu sudah lahir baru, belum tentu sudah percaya Yesus loh. Tahunya dari mana? Ya dari buah-buahnya, buah jiwa dan buah karakter. Terus firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat 9, orang yang sudah di dalam Tuhan, yang lahir ya dari Tuhan, dari Allah, tidak mungkin berbuat dosa lagi. Tapi kalau bisa murtad, ya berarti dia belum lahir baru dulu. Nyatanya saya sudah mau bersyahadat jadi Islam, sebelum saya jadi Islam Tuhan Yesus temuin saya dulu. Artinya nggak mungkin. Pasti dikirim. Kenapa bisa jadi Islam? Ya karena dia belum lahir baru, ya dibaptis ulang. Makanya dibaptis ulang. Dibaptis itu yang dulu itu baptisannya cuman ikut-ikutan doang. Nah sekarang dibaptis benar-benar. Makanya saya tidak setuju Anda kalau ke Sungai Yordan terus dibaptis rame-rame karena pengen gaya-gaya. Wah itu kurang ajar. Tetapi nanti kalau kita ke Israel, kenapa saya baptis itu bukan baptisan pertobatan, tetapi pentahbisan jadi diaken dan jadi penatua, serta pentahbisan yang menjadi penginjil evangelis itu. Ya, makanya nanti di Yordan kita ada pembaptisan di sungai, tapi itu pentahbisan. Sama seperti ketika Yesus ditahbiskan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, saya juga melakukan itu, tapi pentahbisan itu. Bukan pembaptisan. Kalau pembaptisan kalau sudah lahir baru sekali saja. Tetapi kalau kasusnya Bu Nuryati, itu belum lahir baru. Dibaptis ulang saja. Makin jelas sekarang saya ceritanya Bu Nuryati sekarang. Jadi nanti lalu bagaimana Pak? Pak Gogo atau bagaimana? Pak Pendeta Jimisun akan menghubungi ya. Saya kasih nomor Pendeta Jimisun sama Evangelis Gogo. Nanti dalam minggu ini baptis saja cepat-cepat. Masalahnya ini jadinya 4 orang loh Pak nanti. Ya nggak apa-apa, mau 1.000 saya, nggak apa-apa. Masa ibu saya Masalahnya kan di mana? sakit. Ya memang nggak ada masalah sih Pak. Yang jadi pertanyaan Mau saya. 5 mau 1.000 juga nggak apa-apa. Itu puji Tuhan, makin banyak juga. Masalahnya gini Pak, yang kenapa gitu di sini, sedangkan anak saya yang 2 itu udah siap gitu. Kenapa kalau misalkan mau dibaptis, kapan ini udah siap, tolong. Nah kemarin minggu kemarin loh Pak, saya tanya, Pak bagaimana? Anak saya udah siap dibaptis. Apa mau diadakan untuk pendalaman Alkitab dulu atau ini siap gitu. Oh ya nanti hari Rabu. Ternyata hari Rabu nggak jadi lagi. Terus hari apa? Hari ini nggak. Anak tuh jadi saya takut Pak. Saya tuh nggak tahu kapan Tuhan akan panggil kembali. Bahkan sampai ibu saya juga. Kondisi ibu saya udah stroke kan. Nah itu. Ya nanti Pak Pendeta Jimisun atau Pak Gogo nanti dalam minggu ini segera hubungi Bu Nuryati. Ibu tolong kirim saya WhatsApp lagi. Soalnya saya lupa nge-save-nya pakai nama apa dulu Ibu Nuryati. Ya, nanti dikirim lagi WhatsApp-nya. Nanti saya langsung kasih Pak Gogo supaya minggu ini langsung tuntas dibaptis. Oke. Ya, dan terima kasih Pak. Ibu sekarang ikuti saya berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus. Saya minta ampun buat semua pelanggaran dan kebimbangan saya. Saya minta ampun atas pelanggaran dan kebimbangan saya. Saya minta ampun karena selama ini saya mempermainkan iman. Saya minta ampun karena selama ini saya mempermainkan iman. Sehingga saya akhirnya masuk dalam berbagai macam masalah. Sehingga saya akhirnya masuk dalam berbagai masalah. Dan anak-anak saya pun sempat hilang. Saya tidak akan menyalahkan siapapun. Saya tidak akan menyalahkan siapapun. Tapi Tuhan ampuni saya. Tapi Tuhan tolong ampuni saya. Dan Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan Tuhan Yesus, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampuni saya dan ampuni suami serta anak-anak saya serta ibu saya. Ampuni saya dan ampuni suami saya, ibu saya serta anak-anak saya. Ampuni semua orang yang sudah menyakiti saya dan memfitnah saya. Ampuni saya dan orang-orang yang sudah memfitnah saya.
Saya melepaskan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan pengampunan di dalam Tuhan Yesus. Semua orang yang sudah menghina dan menyakiti saya ampuni di dalam nama Yesus. Saya ampuni orang-orang yang sudah menghina dan menyakiti saya di dalam nama Yesus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya serahkan hidup saya dan keluarga saya kepada Tuhan. Saya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, saya serahkan keluarga saya, kehidupan saya, dan masa depan keluarga saya dan anak saya. Kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Terima Minggu kasih, ini baptis Pak. ya, seberapapun 4 ya tadi nanti baptis. Kata minggu Ya. ini ya, jangan ditunda lagi. Nah, sekarang saya makin jelas masalahnya Ibu. Kemarin saya masih agak bingung, makanya kemarin saya lupa kemarin mau minta istri saya telepon Ibu. Kusut, Minggu ini Pak. baptis. Kusut. Benar-benar kusut. Nggak Habis tahu dibaptis, mulai Ibu awalnya dari mana. baca firman Tuhan yang banyak. Terus Ibu setiap hari lepaskan pengampunan buat semua orang-orang yang Ibu pikir masih menyakiti Ibu, lepaskan pengampunan. Saya mengampuni, sebut namanya ini, orang ini, saya ampuni tiap pagi. Kalau perlu Ibu puasa. Dan jangan lupa Ibu sebisa mungkin berdiakonia. Baik. Nggak mungkin Ibu tidak bisa berbagi. Ya. Saya pun dalam waktu saya lagi habis-habisan pun, saya masih bisa berbagi sama orang. Jadi pasti bisa berbagi. Nanti akan lihat mujizat. Ada dibuka jalan. Nah, hari ini tema kita memang Tuhan buka jalan. Luar Amin. biasa. Di dalam nama Amin. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus membuka jalan bagi Ibu Nuriati dan anak-anaknya dan ibunya, dan semua yang baik dari surga akan datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia buka jalan. Amin. Haleluya. Terima kasih, Pak. Amin. Luar biasa. Haleluya.